Ibu adalah istilahnya melakukan dalam hal ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pertemuan setelah melaksanakan observasi dari PMM yang kita laksanakan ya. Jadi di sini saya mengharapkan program pengembangan profesi guru itu yang dijalankan pengembangan yang kita ikuti di PMM itu semua ada di PMM ya. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu guru untuk mengembangkan profesi guru mengikuti semua program yang ada di PMM. Oke. Untuk itu dari hasil observasi dan refleksi nanti akan kita bahas masalah hal apa saja yang menjadi kendala nanti kita akan ke sana ya. Oke. Ya, untuk itu maka untuk Bapak Ibu untuk acara hari ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaspirasikan dari di sini setelah kita laksanakan observasi itu, Bapak Ibu mempunyai kendala yang harus diselesaikan. Jadi kendala-kendala yang harus diutarakan. Mungkin dari Bapak Ibu guru memiliki kendala-kendala apa? Jadi, nah di sini kesulitan apa? Itu kendala banyak yang kita hadapi. Kita kan harus terangkan. Oke. Jadi kita kesulitan itu yang kita hadapi. Jadi yang ada penjenengan ini utarakan mungkin dari teman-teman bisa berbagi untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Kita Bapak Ibu ada yang menyampaikan oke. Monggo ya. Perkenalkan, saya Bunda dari kelas 6. Kesulitan apa yang saya alami selama melakukan praktek pembelajaran itu, saya mengalami kesulitan kita menghasilkan siswa di kelas yang terlalu aktif. Nah, aktifnya itu sangat aktif. Misalnya seperti lalu mungkin untuk solusinya bagaimana? Terima kasih. Itu adalah kesulitan dari teman kita ya, dari teman sahabat kita dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas. Dia mengatakan kesulitan anak yang terlalu aktif. Anak terlalu aktif ini banyak apa ya? Kegagalan yang ada. Jadi kita tahu apa? Mungkin ada dari teman-teman yang mempunyai satu pendapat yang bisa menyatakan kesulitan dari kita tadi. Mungkin ada. Ya, mungkin. Terima kasih atas pertanyaan. Di sini saya berikutnya dari guru kelas 4. Menghadapi anak masalah yang disampaikan oleh Bu Yuwana, mungkin di sini intervensi nih. Dan Yuwana nanti monggo tidak disilakan berpendapat ataupun menganggap. Menurut saya Yuwana ya, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Di intinya ada siswa yang aktif di sini. Yang pertama, pastinya sebelum kita melakukan pembelajaran kita ada diagnosis tentang kebutuhan siswa. Kita namakan penilaian di awal assessment diagnosis. Diagnosis tentang kebutuhan siswa. Kita katakan sebagai satu gitu. Jadi siswanya aktif itu berarti siswa itu lebih dominan di awal barat. Mungkin kita ketiga, dia banyak gerak gitu. Nah, jadi dulu itu kita tahu, si satu ini lebih dominan di nilai. Jadi nanti pembelajaran yang kita berikan untuk dia itu pembelajaran yang membuat dia aktif. Mungkin dengan mengajak materi yang mengajak dia untuk membuat fisiknya bergerak, misalkan dengan bermain pelan apa fisik dibiasakan. Dan yang belajar yang lain bisa dilakukan siswa yang ada di kelas ini. Untuk yang kedua, setelah assessment diagnostik itu tercukupi, kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita tampung apa yang jadi keinginan itu dengan keinginan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan mereka masing-masing, sehingga nanti pembelajaran pada akhirnya bisa terpenuhi, terselesaikan dan akhirnya bisa meningkatkan prestasi siswa. Pentingnya adalah pembelajaran secara emosional. Sebelum kita pembelajaran bisa kita beri dulu pengalaman. Kemudian kita mungkin dari kita mampu mengingatkan pembelajaran yang kita lakukan nanti bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau memang anak sudah capek, bisa kita sendiri dengan
bikin atau kalau saya katakan teknik stop, yaitu semuanya ada bisa kita pelajari di platform Kandikan Master. Mungkin itu yang bisa saya berikan Pak untuk langsung. Terima kasih dari Budi dari atas apa yang telah dilakukan untuk semua pelajaran. Jadi setelah tahu semua yang ada seperti tadi masalah yang ibu makanya itu juga kita kemana, jadi tugas kita kemana, akan terkumpul. Jadi setelah itu marilah, ya, untuk itu mari kita simpulkan. Jadi dari hasil yang ada tadi kita simpulkan, ya. Jadi dari untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara lain, nanti dari hasil yang kita simpulkan dari Bapak tadi, bagaimana kesimpulan yang kita simpulkan tentang diskusi hari ini, ya. Jadi dari diskusi hari ini kita simpulkan bersama-sama tujuan kita untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas, yaitu kompetensi mendengar itu pembelajaran di dalam kelas. Jadi untuk itu mari kita simpulkan bersama-sama dengan diskusi hari ini. Mungkin ada teman-teman mempunyai kesimpulan. Ya, boleh. Kesimpulannya bagaimana? Ini kita simpulkan bersama-sama. Jadi kalau tujuan dari pertemuan itu kita juga bersama. Nanti disepakati secara bersama-sama. Jadi kalau ada kesimpulannya apa? Untuk mengenai biar yang pasti perlu dilakukan untuk mengetahui strategi yang sesuai dengan kurikulum. Iya, jadi dari kesimpulannya adalah dari tujuan yang akan kita capai, dari teman kita dari dulu tadi, kita melaksanakan asesmen diagnostik. Nah betul, jadi dari hasil yang yang pertama kesimpulannya yaitu asesmen diagnostik dilakukan. Jadi untuk menentukan strategi yang sesuai dilakukan, ya. Jadi strategi yang akan menjalankan laksanakan, ya. Jadi kesimpulan pertama, semua teman-teman di dalam pembelajaran di dalam kelas melaksanakan asesmen diagnostik. Itu yang pertama, ya. Mungkin ada dua, coba mungkin ya beri, monggo. Di sini guru bisa menggunakan contohnya model dan media yang variasi pada saat pembelajaran di dalam kelas. Kesimpulan terakhir, satu lagi kesimpulan mungkin, oke dulu. Mungkin untuk teman di kesempatan yang kita bisa berikan, perlu ada siapa menurut saya bagi siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Kita misalnya dari dulu yang lama, kemudian kita juga mengerti tentang kebutuhan siswa, pengalaman siswa bagaimana dengan penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang itu penting, karena nanti mungkin kita bisa pelajari bersama. Terima kasih. Terima kasih Budi. Jadi demikian, ya. Untuk kesimpulan yang ketiga, kita sepakati bersama, ya. Oke, perlu ada kesiapan psikis siswa. Jadi di sini kesiapan siswa kita amati dengan cara tadi. Setelah itu kita penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi begitu, ya. Agar tidak kesepakatan atau tidak kesimpulan dari hasil diskusi kita untuk meningkatkan kompetensi pendengaran di dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya harapkan dari tiga kesimpulan ini nanti menjadi kesepakatan kita bersama-sama meningkatkan kompetensi pendengaran dalam pembelajaran. Jadi peningkatan kompetensi kita bersama-sama, ya. Jadi bukan harus satu. Jadi nanti bagaimana pembelajaran di lembaga kita akan menjadi lebih baik. Agak saya lihat sedikit perubahan di tahun yang lalu. Hanya sedikit perubahan dari pembelajaran kita lakukan sedikit saja. Nah, yang lalu kita